Oke, selamat sore. Saya Dito Primadia, eh, mahasiswa transfer 2020, NIM 2050 2015. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi tugas dari Bu Ida, Bu Matilda. Yang pertama, soalnya adalah bagaimana analisis SWOT dari perusahaan yang Anda kerjakan atau bangun. Analisis SWOT kami, yang pertama ada kekuatan kursi lipat kami itu bisa ditempatkan di banyak tempat sebenarnya dalam hal pendidikan dan edukasi. Terus penggunaan alat dan desain kita cukup ekonomis dan bisa digunakan dalam pembelajaran waktu yang lama. Variannya juga cukup banyak, mulai dari warna, bahan, dan lain-lain. Terus kursi lipat kami juga mampu menahan beban yang cukup berat. Terus untuk kelemahan kita adalah kursi lipat kami tidak mampu menahan beban lebih dari 150 kg. Terus jaringan distribusinya mungkin hanya sedikit, karena desain ini hanya dari kami sendiri yang buat, dari tim kami. Terus kami merupakan perusahaan yang baru, jadi mungkin kalau disaingkan dengan beberapa perusahaan yang besar, kita akan cukup kurang diminati karena desain kami yang unik dan juga portofolio usaha kami yang notabene baru saja. Terus ada keuntungan, opportunity. Produk ini sangat jarang di perusahaan lain karena kita mengusung tema yaitu edukasi dalam jangka panjang. Nah, kita mempunyai kursi desain dengan unik dan bisa digunakan lebih dari 60 jam dengan sistem ergonomi yang cukup menunjang. Terbukanya pasar ekspor jelas karena desain kami memang mengacu dari ilmu-ilmu ergonomi yang ada. Terus stretch, kemungkinan produk ini ditiru karena produk ini produk baru dan terobosan. Terus saingan produk yang sama, kualitas sedikit beda pasti ada nanti ke depannya. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Ya, akan saya jawab yang nomor 2. Pangkal pasar yang kita acu adalah soal pendidikan sebenarnya. Edukasi, pendidikan, trainer, karena di situ memerlukan perangkat atau kursi yang bisa digunakan dalam waktu fase pendidikan itu sekarang kadang lebih dari 6 jam. Dan ketika menggunakan kursi-kursi yang sudah biasa, maka akan terasa pegel, terus tidak ergonomis, kurang ergonomis. Maka dari itu kita mendesain produk baru dan kita mau membuat terobosan di dunia furnitur soal kursi pendidikan ini. Nah, itu menjadi pangkal pasar kita. Sudah terjawab di nomor 2. Cukup, saya kira cukup jelas. Mengapa peramalan, ini nomor 3 ya, mengapa peramalan itu menjadi hal yang kritis dalam analisa kelayakan usaha? Ya, karena ketika usaha sudah solid, otomatis mereka
ataupun sistem usaha itu akan memikirkan soal peramalan, di mana produk kita sudah laku. Kalau peramalannya itu nggak jalan ataupun nanti purchasingnya itu nggak jalan, kita akan ketinggalan ketika mendapat pesanan yang banyak, terus kemauan konsumen yang cukup tinggi untuk pembaruan dan lain-lain, untuk pesanan dan lain-lain. Maka dari itu kita membutuhkan suatu peramalan. Besok kita mau order berapa, besok kita kira-kira mau cari bahan berapa, seperti itu, agar selalu ready. Saya kira seperti itu. Kenapa kritis? Karena ya mencangkup kelayakan usahanya di mata konsumen. Konsumen akan menilai, oh usaha ini jalan, berarti mereka sudah siap. Makanya pesan di perusahaan kami, peramalan kami jalan, kami selalu siap. Misal ada konsumen pesan 50, maka kita akan buatkan 50 dengan waktu yang sesuai. Ketika peramalan tidak jalan, maka waktunya kan tidak akan sesuai, karena harus beli, harus bla bla bla, seperti itu. Saya kira jawaban nomor 3 cukup. Oke, pertanyaan keempat adalah apa hubungan antara sistem organisasi tumbuh dengan adanya aspek kelayakan usaha. Nah, sistem organisasi tumbuh adalah fase siklus organisasi di mana organisasi mengembangkan kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai dan kompetensi sehingga mampu mendapatkan sumber daya lainnya. Nah, apa hubungannya dengan aspek-aspek kelayakan usaha? Adalah ketika itu mencangkup aspek organisasi dan manajemen dalam kelayakan usaha. Nah, contoh pembangunan fisik, terus sumber daya manusia, jumlah tenaga kerja, dan juga klasifikasi tenaga kerja. Mungkin kalau dalam proyek fisik itu lebih ke peralatan. Nah, sedangkan organisasi tubuh tadi lebih ke sumber daya manusianya. Sumber daya manusia, jumlah tenaga kerja, dan kualifikasi. Nah, dari 3 ini sumber daya manusia sangat-sangat cukup tergantung dengan organisasi tubuh tadi. Begitu, ada beberapa fase, banyak fase, sehingga menyebabkan usaha tersebut jalan. Terus jumlah tenaga kerja jelas, semakin banyak tenaga kerja maka akan dinilai aspek usahanya apakah berhasil atau tidak, baik atau tidak. Terus kualifikasinya, setiap tenaga kerjanya apakah berkualifikasi secara penuh atau sedang atau layak. Nah, itu ketika sudah mencapai layak ke atas, maka kelayakan usahanya cukup dipertimbangkan di konsumen. Begitu di nomor 4. Saya Dito Primadia, NIM 2050200015, non-rek transfer 2020. Sekian tugas Abu dari saya. Terima kasih. Selamat sore Bu Ida. Sekian dari saya. Terima kasih.